Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R A F I. Yang pertama, saya akan membahas pengertian anak tunalaras. Istilah resmi tunalaras baru dikenal di dalam dunia pendidikan luar biasa, yaitu atau PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang artinya yaitu kurang, dan laras yang artinya sesuai. Jadi anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan perilaku yang sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada dan tempat ia berada. 1. Anak tunalaras yang dimaksud di sini adalah anak yang mengalami hambatan atau kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari sering disebut anak nakal, sehingga dapat meresahkan, mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang kedua yaitu sekolah luar biasa. Bagian tunalaras adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi anak tunalaras. Dan saat ini penyelenggara pendidikan anak tunalaras ialah Departemen Pendidikan Nasional dan juga Departemen Kehakiman dan juga Departemen Sosial dan lembaga sosial atau yayasan. Dan yang ketiga, pendidikan terpadu adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus, termasuk anak tunalaras tersebut yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Adapun mata pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak yang memerlukan layanan khusus tersebut diganti dengan pelajaran lain
yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. 4. Kelas khusus adalah suatu bentuk pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus, termasuk anak tunalaras, melalui kelompok belajar di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dan yang kelima, guru pembimbing atau khusus guru bantu adalah guru khusus yang tertugas di sekolah umum untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu bagi anak tunalaras. Penggunaan istilah tunalaras sangatlah bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menang, seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah sosial, melanjutkan terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutkan dengan juvenile delinquent, dan dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal, seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras, yaitu merupakan berbagai definisi yang diadaptasikan oleh Lynch dan Lewis 1988 adalah sebagai berikut. 1. Public Law 92 sampai 242 mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam suatu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi, yang memengaruhi prestasi belajar, ketidakmampuan belajar, dan dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan, atau kesehatan. Dan yang B, ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. Dan yang C, bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. Dan yang D, perasaan tertekan atau tidak bahagia terus menerus. Dan yang E,
cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Yang kedua, menurut Kaufman 1997 mengemukakan bahwa tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi itu tidak menyenangkan, tapi masih diajarkan untuk bersikap sosial, dapat diterima secara pribadi, dan menyenangkan. Dan yang ketiga, Sechin dan Mercer 1991 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dapat terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak lain. Ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain, dan gangguan belajarnya itu tidak disebabkan oleh kelainan fisik, dan pengaruh belajarnya itu disebabkan oleh kelainan fisik dan inteligensi. Dan yang keempat, Nelson 1991 mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang murid tidak akan menyimpang jika a. menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelamin. Dan yang B, penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. Dan yang C, penyimpangan pangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit. Karena Karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan adalah: 1. Adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Dan yang kedua, penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan, tetap ada. Yang B, lanjut, klasifikasi anak tunalaras. Pengklasifikasian anak tunalaras banyak ragamnya. Di antara lain: 1. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosremba dan kawan-kawan 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi dan rendah. Dan yang beresiko tinggi yaitu hiperaktif,
agresif, pembengkakan, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan anak yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan, dan menarik diri kurang dewasa, dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Yang kedua, sistem klasifikasi. Kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Quay 1979 dalam Samuel. Yang A. Crick and James J. Gallagher 1986 yang dialih bahasakan oleh Moh Amin dan kawan-kawan 1991 sampai 1951 adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau atau conduct disorder pada tipe anak melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hiperaktif. Yang B. Anak cemas, menarik diri atau anxious disorder adalah anak yang pemalu, takut, suka menyendiri, peka, dan penurut. Mereka tertekan batinnya. Dan yang C. Dimensi ketidakmatangan atau immaturity, mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. Dan yang D. Anak agresif, sosialisasi atau socialized atau agresif, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Yang C. Karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Hallahan dan Kaufman 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah
sebagai berikut. 1. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, dan juga menantang dan merusak milik sendiri atau milik orang lain, dan bersikap kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, dan memecah belah atau ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, dan juga ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, dapat tidak dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup, berdikari, mencuri, mengejek, berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Dan 2, anak yang merasa sering cemas, menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berahasia. Dan yang ketiga, anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu suka melamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pebosan, dan kotor. Dan yang keempat, anak yang agresif, anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya terhadap teman-teman nakal, berkelompok dan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah dan minggat dari rumah. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik atau segi akademik, sosial, emosional, fisik, kesehatan anak tunalaras. 1. Karakteristik akademik. Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Yang B. Seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruangan bimbingan untuk tindakan disipliner. Dan yang C. Seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. Dan yang D. Seringkali membolos sekolah. Dan yang E. Lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit, perlu istirahat. Dan yang F. Anggota keluarga, terutama orang yang lebih sering mendapat
panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Dan yang G, orang yang bersangkutan lebih sering berusaha dengan polisi. Dan yang H, lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. Dan selanjutnya lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. Dan selanjutnya yang J, lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Yang kedua, karakteristik sosial emosional. Karakteristik sosial emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Karakteristik sosial. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Dan yang kedua, perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menantang, dan tidak dapat bekerja sama. Dan yang ketiga, melakukan kejahatan remaja seperti telah melanggar hukum. Yang B, karakteristik emosional. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. Dan yang kedua, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Dan yang ketiga, karakteristik fisik, kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan atau TIK. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya. Mereka seolah-olah sakit kelainan yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Penggolongan anak tunalaras. Penggolongan anak tunalaras dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat dengan kenakalan dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Menurut jenius, gangguan atau hambatan yaitu A. Gangguan emosi anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi berwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, lambat cepat, marah, dan rileks, tertekan. Secara umum emosinya itu menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan, merasa cemas. Gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala hambatan emosi yaitu 1. Gentar, yaitu emosi reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari, misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. Dan yang kedua, takut, yaitu reaksi kurang senang terhadap macam-macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. Dan yang ketiga, gugup atau nervous, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan aneh, gerakan pada mulut seperti menyedot jari, gigit jari, dan menjulurkan lidah, gerakan aneh sekitar hidung seperti mencungkil hidung,
mengusap-ngusap atau menghisutkan hidung, gerakan sekitar jari seperti mencungkil kuku, melilit tangan atau mengepalkan jari, gerakan sekitar rambut seperti mengusap-ngusap rambut, mencabuti atau mencakar rambut. Demikian gerakan-gerakan seperti menggosok-gosok atau kedipkan mata dan menyingkirkan muka sebagainya, dan sebagainya. Dan 4, iri hati, yang selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Dan yang kelima, perusak, yaitu memperlakukan dan yang kelima, perusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitar menjadi hancur dan tidak berfungsi. Yang keenam, malu, yaitu sikap yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan. Mereka kurang menghadapi kenyataan pergaulan. Dan yang ketujuh, rendah diri, yaitu sering minder yang diakibatkan tindakannya melanggar hukum karena perasaan tertekan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.